Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita telah dapat melaksanakan ibadah saum yang ketiga, bahkan mungkin ada yang keempat pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah saum kita yang telah kita laksanakan bersama tadi siang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang tarawih yang berbahagia. Sehubungan dengan judul bahwa puasa merupakan barometer kaum mukminin bagi orang-orang yang beriman. Secara singkat kata, barometer suatu aktivitas kaum muslimin dapat dicirikan dari beberapa macam yang sehubungan dengan ibadah saum kita. Yang pertama, salah satu karakter kaum yang beriman dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan saumnya itu. Yang pertama adalah merupakan perwujudan keyakinan bahwa kita melaksanakan ibadah saum itu bukan karena taklid buta, bukan karena melihat orang lain bersaum maka kita pun saum. Tetapi kita melakukan saum pada bulan ini karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sama-sama kita pahami tentang ayat-ayat Allah yang menunjukkan perintah kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian yang kedua, ibadah saum merupakan karakter kaum yang beriman itu adalah pengendalian hawa nafsu dan emosi. Karena dalam pelaksanaan ibadah saum ini, Rasulullah menganjurkan kepada kita semua untuk menjaga lisan, untuk tidak berkata yang jelek. Agar kaum muslimin yang beriman ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang menyebabkan orang lain tersulut emosinya. Oleh karena itu, salah satu cirinya adalah pengendalian jiwa, pengendalian hawa nafsu dan emosi. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga adalah peningkatan integritas dan disiplin diri. Jelas bagi kita yang melaksanakan ibadah saum ini, kita paham betul kapan kita memulai saum dan kapan pula kita berbuka. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Jangan merasa kita mampu untuk tidak berbuka. Rasulullah tidak mengizinkan itu. Tetap begitu tiba maghrib, azan maghrib, kita diperintahkan untuk bersaum. Walaupun hanya seteguk air putih. Demikian juga di kala sahur. Karena merasa kita mampu untuk tidak makan sahur, Rasulullah mencontohkan untuk tetap kita disuruh bangun sahur. Walaupun hanya minum seteguk air putih. Ini menunjukkan kedisiplinan diri bagi orang yang beriman. Hadirin sedang tarawih yang berbahagia. Kemudian yang keempat, karakter yang keempat itu adalah peduli sesama. Ini pun jelas bagi kita
Bagaimana kita membayangkan atau merasakan orang-orang fakir, orang-orang miskin yang jauh di bawah kita. Kita hanya merasa lapar, haus di kala siang hari. Tetapi mereka lapar dan haus bisa jadi malam dan siang hari. Maka akan timbullah suatu kepedulian bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi sesama manusia. Kemudian karakter yang kelima, ibadah saum itu merupakan penyucian jiwa dan mental. Artinya dengan pelaksanaan ibadah saum ini mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kehilapan yang selama ini kita perbuat. Bisa jadi dosa itu kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah saum, Allah harapkan kita ini akan terbebas atau diampuni oleh Allah atas segala dosa dan kehilapan kita. Kemudian karakter yang keenam, bagi orang yang beriman kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah saum ini adalah mempunyai sifat bersegera untuk melaksanakan ketaatan. Kalau Allah memerintahkan atau memanggil melalui azan sholat, maka tidak ada alasan kita untuk menangguh-nangguhkan, untuk bersegera melaksanakan sholat. Bahkan sungguh akan lebih baik bila mana kita tahu jadwal sholat, sebelum sholat tiba, sebelum azan dikumandangkan, kita telah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Itulah secara ringkas karakter seorang yang beriman kepada Allah yang dihasilkan dalam ibadah saum kita. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah kita sekarang ini yang melaksanakan ibadah saum ini, apakah kita sudah termasuk golongan yang beriman? Yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, yang ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Semoga Allah memasukkan kita pada golongan orang yang takwa, di mana orang yang takwa itu sendiri menjadi pewaris surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang tarawih yang berbahagia. Allah tidak menyuruh dengan ya ayyuhallazina muslimu, wahai orang-orang yang beragama Islam. Tidak. Justru dalam ibadah saum ini Allah menyuruh ya ayyuhallazina amanu, hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang yang tidak beriman tidak perlu untuk bersusah payah melaksanakan ibadah saum. Kalau begitu apa bedanya orang yang beragama Islam dengan orang yang beriman? Sungguh nampak dengan jelas dan mudah. Bila mana di dalam kartu penduduk kita tercantum agamanya, agama Islam, maka dialah orang Muslim. Semua tahu mereka adalah orang Muslim. Apa bedanya dengan orang yang beriman? Hadirin sekalian, kita ambil contoh satu keluarga yang hidup di lingkungan kaum muslimin. Mereka merasa tidak nyaman untuk bergaul dengan tetangga sekitar karena semuanya beragama Islam. Maka mereka dengan mudahnya ingin masuk Islam dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sahlah mereka menjadi orang Islam di hadapan para kiai dan jemaah. Atau barangkali seorang pemuda yang akan menikahi seorang muslimah, maka sah kalaulah dia mengucapkan dua kalimat syahadat dahulu. Maka resmilah dia seorang muslim dan menjadi suami istri. Begitu gampang dan entengnya seseorang untuk menyatakan diri seorang sebagai beragama Islam. Dan ternyata Allah tidak menyuruh mereka untuk melaksanakan ibadah saum. Ibadah saum hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu.
Kalau begitu apa bedanya kaum muslim dengan kaum mukmin? Bedanya adalah orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang muslim yang menyatakan dirinya beragama Islam, kemudian mengilmui dirinya dengan ajaran-ajaran Islam. Sebab kalau hanya menyatakan diri sebagai orang Islam, belum tentu mereka bisa sholat. Belum tentu mereka bisa baca Quran dengan baik. Tetapi insya Allah, bagi seorang yang beriman kepada Allah, mereka pasti melaksanakan ibadah sholat. Mereka pasti bisa membaca Al-Quran. Justru menjadi harus introspeksi pada diri kita sendiri sekarang ini, yang udah berusia belasan tahun, bahkan puluhan tahun, kalau sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran, jangan-jangan yang bersangkutan belum termasuk golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam keterangan disebutkan bahwa bila mana kita meninggal di alam kubur nanti, bukanlah syafaat Rasulullah saja yang akan menolong kita, tetapi bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada yang bersangkutan. Di saat malaikat kubur, di saat hamba telah dimakamkan di alam kubur, maka datanglah malaikat kubur dari arah kaki. Kemudian Al-Quran menyatakan, kamu tidak akan bisa masuk melalui kaki itu. Karena dia membaca Al-Quran waktu hidupnya. Kemudian malaikat kubur datang melalui dadanya, mau masuk. Al-Quran menolaknya. Tidak bisa. Kamu tidak akan bisa masuk dada hamba itu. Karena dia adalah seorang pembaca Al-Quran di kala hidupnya. Kemudian malaikat kubur datang melalui kepalanya. Kepalanya pun tidak bisa dimasuki. Dihalangi oleh Al-Quran. Karena hamba tersebut adalah pelaku pembaca Al-Quran di kala hidupnya. Maka sangat rugilah bagi kita sekalian yang katanya ingin masuk surga, la'allakum tattaqun, yang ingin menjadi pewaris surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sementara kita dalam hidup ini, kita abaikan Al-Quran, kita abaikan thalabul ilmi. Justru disitulah letak dosa kita. Bukan soal pinter dan bodohnya. Bukan soal sukses atau tidaknya. Bukan soal bisa atau tidaknya. Tetapi karena thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Fardu ain. Yang namanya wajib. Ditinggal berdosa. Dilaksanakan berpahala. Itu yang akan menyebabkan kita menjadi manusia-manusia dosa di muka bumi ini kelak. Karena kita tidak mau menuntut ilmu. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia. Barangkali itulah kultum yang agak lebih dari saya. Terima kasih atas perhatian hadirin sidang tarawih yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.